Halo rekan-rekan, nama saya Muhammad Irfan dengan NPM 25 10022. Eh, Tugas ini diajukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan apa itu post-truth. Jadi, post-truth merupakan sebuah kondisi di mana fakta-fakta objektif kalah berpengaruh dibandingkan daya tarik emosional dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini publik. Dalam era ini, orang cenderung lebih mempercayai sesuatu yang terasa benar di hati mereka, meskipun data dan bukti statistik menunjukkan hal yang sebaliknya. Batas antara kebenaran ilmiah dan opini subjektif menjadi kabur. Lalu, mengapa fenomena ini terjadi? Nah, jadi ada beberapa faktor kunci yang mendorong lahirnya era post-truth. Yang pertama yaitu algoritma media sosial. Nah, jadi media sosial menciptakan ruang gema atau echo chamber. Algoritma menyuguhkan konten yang hanya sesuai dengan minat dan pandangan kita sehingga kita jarang terpapar pada sudut pandang yang berbeda. Lalu yang kedua, ledakan informasi. Ya, ini tuh terlalu banyak informasi membuat otak manusia kelelahan. Akibatnya, kita mengambil jalan pintas dengan hanya mempercayai informasi yang mendukung prasangka kita. Lalu yang ketiga, krisis kepercayaan. Jadi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tradisional seperti pemerintah, ilmuwan, dan media arus utama memberikan ruang bagi narasi alternatif atau hoax untuk berkembang. Lalu dampaknya di masyarakat, yaitu fenomena post-truth membawa konsekuensi serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Polarisasi tajam, masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan karena masing-masing memiliki kebenaran versi mereka sendiri. Lalu, manipulasi politik. Isu-isu emosional dan sentimen identitas lebih sering digunakan dalam kampanye dibandingkan debat program atau kebijakan yang berbasis data. Lalu yang ketiga, ancaman terhadap literasi. Jadi sulitnya membedakan berita asli dan palsu membuat masyarakat rentan terkena penipuan atau agitasi yang berbahaya. Lalu cara menghadapinya yaitu kita membutuhkan literasi digital yang kuat. Kita harus mulai membiasakan diri untuk melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi. Lalu juga mencari sumber berita dari berbagai perspektif yang kredibel. Lalu juga menyadari bahwa emosi kita seringkali menjadi target utama yang menjadi penyebar disinformasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa istilah-istilah dalam konteks post-truth. Yang pertama yaitu false connection. False connection itu adalah judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung isi konten atau sering disebut clickbait. Lalu yang kedua, manipulate content, yaitu informasi atau gambar asli yang dimanipulasi untuk menipu. Jadi misalnya foto yang diedit atau filter yang berlebihan. Lalu yang ketiga, misleading content, yaitu penggunaan informasi yang menyesatkan untuk membingkai sebuah isu atau individu secara negatif. Lalu yang keempat, fabricate content, yaitu konten baru yang 100% palsu sengaja dibuat untuk menipu dan merugikan target. Selanjutnya yang kelima, sponsored content, yaitu konten berbayar atau iklan yang dikemas seperti berita organik sehingga audiens sulit untuk membedakannya. Lalu yang keenam, false context, yaitu konten asli yang disajikan dengan narasi atau konteks yang salah. Misalnya video lama diklaim kejadian hari ini, seperti itu. Lalu yang ketujuh, satir or parody, yaitu konten yang dibuat untuk menyindir atau lucu-lucuan namun berpotensi menipu jika dianggap serius. Yang kedelapan, imposter content, yaitu konten yang mencatut nama atau identitas tokoh atau lembaga asli agar terlihat kredibel atau sebenarnya akun palsu. Yang kesembilan, propaganda, yaitu informasi yang disebarkan secara masif dan bias untuk mempengaruhi opini publik demi kepentingan politik atau ideologi.
Lalu yang ke-10, error, yaitu kesalahan teknis atau manusiawi dalam penyampaian fakta tanpa adanya niat jahat untuk menipu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa poin-poin ini berbahaya. Jadi dalam dunia post-truth, poin-poin di atas bekerja dengan cara menyasar emosi. Sebagai contohnya, sebuah false context seringkali digunakan untuk memicu kemarahan publik, meskipun peristiwa aslinya sama sekali tidak berkaitan dengan isu yang sedang panas. Satu hal yang menarik yaitu satir or parodi. Jadi meskipun tujuannya untuk hiburan, tetapi di era sekarang ini satir sering dipotong-potong dan disebarkan sebagai fakta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Warga negara atau citizen adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum negara tertentu yang disusun dan diselenggarakan pemerintah yang digambarkan oleh seperangkat hak dan kewajiban. Lalu selanjutnya kewarganegaraan atau citizenship adalah status pribadi yang dimiliki secara tetap dengan hak perlakuan khusus dan tugas-tugas sebagai warga negara. Lalu ada hak dan kewajiban negara. Yang pertama, hak warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu kita beralih ke negara dan konstitusi. Di sini ada definisi negara menurut para ahli. Menurut Solto, negara sebagai alat atau kewenangan yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat. Lalu menurut Harold Laski, negara merupakan masyarakat yang terintegrasi karena memiliki wewenang dan memaksa dan lebih tinggi dari individu atau kelompok. Lalu menurut Lockman, negara adalah organisasi kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat, bahkan menggunakan paksaan jika diperlukan. Dari ketiga definisi menurut para ahli ini, kesimpulannya unsur utama negara adalah kekuasaan yang sah untuk mengatur masyarakat demi kepentingan bersama. Lalu konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Menurut Miriam Budiarjo, dua ciri pokok konstitusi yaitu yang pertama membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Lalu yang kedua menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi konstitusi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu secara etimologis, konstitusi berasal dari kata Latin constituere yang berarti membentuk, dan konstitusi mencakup hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Fungsinya adalah sebagai landasan hukum dan panduan mengenai batas hak serta kewajiban bagi penyelenggara negara dan warga negara. Lalu konstitusi di Indonesia yaitu yang tertulisnya adalah Undang-Undang 1945. Makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama yaitu penegasan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu pada alinea kedua, gambaran perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan yang adil dan makmur. Pada alinea ketiga, pernyataan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Pada alinea keempat, memuat tujuan negara, bentuk negara, Republik Kesatuan, sistem pemerintahan demokratis, serta dasar negara Pancasila. Jadi kesimpulannya, negara tanpa konstitusi ibarat kapal tanpa kompas. Kekuasaan bisa berjalan tanpa arah dan berpotensi disalahgunakan. Konstitusi adalah perwujudan cita-cita moral dan politik bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi Pancasila lahir dari sejarah panjang Indonesia dan kemajemukan budayanya. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia membutuhkan sistem yang sesuai dengan nilai-nilai luhur sendiri
bukan sekedar meniru model barat yang individualistik atau model timur yang otoritarian. Lalu di sini ada 5 prinsip utama demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan, yaitu kebebasan berpendapat harus tetap menghormati nilai moral, etika, dan agama. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menolak praktik politik yang menghalalkan segala cara dan harus menjunjung tinggi martabat manusia. Lalu yang ketiga, menjaga persatuan Indonesia, yaitu perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun tidak boleh mengancam persatuan bangsa. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat, yaitu ciri paling khas di mana dialog dan pencarian titik temu lebih diutamakan daripada sekedar pemungutan suara atau voting. Lalu yang kelima, keadilan sosial sebagai tujuan, yaitu demokrasi dinilai dari seberapa adil kesejahteraan didistribusikan kepada rakyat. Untuk penerapan dan realitasnya, demokrasi ini diterapkan dalam pemilu yang bermartabat, peran lembaga perwakilan atau DPR atau MPR, pemerintahan yang partisipatif, serta praktik musyawarah di tingkat sosial seperti desa ataupun kampus. Lalu tantangannya di era modern ini yaitu polarisasi politik akibat media sosial, lalu juga penyebaran hoax atau ujaran kebencian, lalu politik uang dan korupsi yang melemahkan keadilan sosial. Dan yang terakhir, terkikisnya budaya musyawarah karena gaya politik yang konfrontatif. Lalu relevansi dan peran generasi muda untuk saat ini pada era digital, yaitu demokrasi Pancasila tetap relevan sebagai filter moral. Generasi muda diharapkan menjadi penjaga kualitas demokrasi dengan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, mengasah berpikir kritis, dan mengedepankan etika dalam menyuarakan aspirasi. Lalu reformasi dan penegakan HAM. Reformasi 1998 dipicu oleh krisis ekonomi Asia, namun masalahnya utamanya adalah korupsi yang merajalela, sistem politik otoriter, dan pembatasan kebebasan berpendapat selama 32 tahun pada masa pemerintahan Orde Baru. Puncaknya adalah demonstrasi mahasiswa yang memaksa Presiden Soeharto untuk mundur pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Lalu pasca reformasi, Indonesia melakukan perubahan struktur politik yang signifikan yang meliputi antara lain demokratisasi, yaitu pemilihan umum multipartai dan pemilihan presiden secara langsung. Lalu juga desentralisasi, yaitu pemberian kewenangan lebih besar kepada daerah. Lalu juga pemberantasan KKN, yaitu pembentukan lembaga seperti KPK untuk menangani korupsi. Dan juga penguatan lembaga HAM, yaitu pembentukan Komnas HAM, pengadilan HAM, dan regulasi perlindungan hak warga negara. Lalu selanjutnya, tantangan dari penegakan HAM itu sendiri yaitu menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu seperti peristiwa 1965 sampai 1966. Lalu juga tragedi Tanjung Priuk, lalu juga penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998, hingga tragedi Trisakti dan Semanggi. Meskipun ada kemajuan dalam kebebasan pers dan organisasi sipil, penyelesaian kasus-kasus selama ini dinilai masih berjalan lambat. Lalu tantangannya di era modern ini yaitu kekerasan aparat dalam demonstrasi, kasus deintoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, lalu juga ancaman terhadap kebebasan berekspresi di media sosial, dan juga masalah agraria, isu Papua, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Reformasi telah memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin langsung dan menyampaikan kritik lebih bebas melalui platform digital. Akan menjelaskan tentang kemanusiaan. Jadi manusia tidak bisa disamaratakan dengan hewan, karena manusia memiliki akal, perasaan, dan nilai moral. Hubungan antar manusia pun jauh lebih kompleks, sehingga disitulah letak kemanusiaan kita mampu berpikir
menimbang baik dan buruknya perilaku kita, dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah kita lakukan oleh diri kita sendiri. Selanjutnya, wawasan Nusantara. Secara sederhana, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelahiran wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Sebelum deklarasi ini, wilayah laut Indonesia diukur hanya 3 mil dari pantai, membuat banyak lautan antar pulau menjadi laut internasional. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian-bagian daratan yang termasuk daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Wawasan Nusantara ini memiliki tujuan utama, ada dua, yaitu yang pertama tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan seluruh aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah yang meliputi geografi, flora, fauna, dan sumber daya alam, maupun aspek sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, juga pertahanan keamanan. Ini yang berarti kesatuan dalam keberagaman. Lalu yang kedua, tujuan keluarnya yaitu ikut serta dalam mewujudkan ketertiban perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui kerjasama yang saling menghargai. Simpulannya, wawasan Nusantara adalah kunci bagi keberlangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengajarkan kita bahwa meskipun kita berbeda pulau, suku, dan agama, kita adalah satu kesatuan yang utuh terikat oleh tanah air yang sama. Selanjutnya, ketahanan nasional. Mungkin kita sering mendengar istilah ini, tapi apa sebenarnya ketahanan nasional? Jadi, secara sederhana, ini adalah kondisi dinamik di mana bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, ya bukan sekedar hanya konsep pertahanan militer, melainkan kemampuan kita sebagai bangsa Indonesia untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang bertujuan demi menjamin identitas dan kelangsungan hidup bangsa. Lalu asas ketahanan nasional atau Astagatra. Ketahanan nasional kita dibangun di atas struktur yang disebut Astagatra, yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu Trigatra atau yang berarti aspek alamiah seperti letak geografis, sumber daya alam, dan penduduk, serta Pancagatra yang meliputi aspek sosial seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, juga pertahanan dan keamanan. Ketiganya saling berkaitan. Jika ekonomi kita goyah, maka stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan pun akan berdampak. Lalu juga ada tantangan di era modern pada ketahanan nasional, yaitu ancaman mungkin berbentuk invasi fisik. Itu jika dulu. Namun, jika sekarang tantangannya jauh lebih kompleks. Kita menghadapi ancaman non-militer seperti serangan cyber, penyebaran hoax yang memecah belah ideologi, juga krisis pangan global hingga pandemi. Ketahanan nasional saat ini berarti bagaimana kita tetap tangguh secara digital, ekonomi, dan mental di tengah gempuran globalisasi. Lalu perlu diingat bahwa ketahanan nasional bukanlah tugas TNI dan Polri semata. Ini adalah tanggung jawab kolektif petani yang menjaga kedaulatan pangan, mahasiswa yang kritis dan inovatif, hingga kita yang bijak dalam bersosial media. Semuanya adalah pilar ketahanan nasional. Setiap kontribusi positif kita adalah penguat bagi fondasi bangsa ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang MBG. MBG ini adalah program pemerintah yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu makan bergizi gratis.
Program pemerintah ini banyak memberikan manfaat untuk generasi saat ini dan inisiatif strategis untuk membangun peradaban Indonesia yang unggul menuju 2045. Sebagai langkah untuk membangun peradaban Indonesia unggul, berikut adalah poin-poin utamanya. Yang pertama yaitu investasi SDM unggul, yaitu MBG dirancang untuk mengatasi stunting, meningkatkan gizi, dan kecerdasan anak sekolah agar mampu bersaing di masa depan. Lalu juga yang kedua yaitu sebagai penggerak ekonomi lokal, yang berartikan program ini meningkatkan permintaan produk pangan, memberdayakan petani, peternak, pedagang, dan sektor transportasi lokal. Lalu yang ketiga, fondasi pembangunan manusia, yang berartikan MBG dipandang sebagai politik perawatan yang memuliakan manusia, menanamkan nilai gotong royong, keadilan, dan empati sosial. Lalu yang terakhir, kita ada tantangan dan keberlanjutannya dengan berikut. Meski menjanjikan dampak positif besar, program ini menghadapi tantangan teknis seperti keamanan pangan yang memerlukan pengawasan ketat dan manajemen profesional. Lalu selanjutnya, filsafat Pancasila. Secara filosofis, Pancasila lahir dari hasil perenungan mendalam oleh para pendiri bangsa. Ia tidak diambil dari ideologi asing, melainkan digali dari kekayaan budaya dan nilai-nilai luhur yang sudah ada di Nusantara selama berabad-abad. Filsafat ini berdiri di atas 3 pilar utama. Yang pertama yaitu ontologis atau hakikat, yaitu meyakini bahwa hakikat manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang bersifat sosial namun tetap memiliki hakikat pribadi. Lalu yang kedua epistemologis atau sumber ilmu, yaitu menempatkan kearifan lokal, musyawarah, dan pengalaman sejarah sebagai sumber kebenaran dalam bernegara. Lalu yang ketiga aksiologis atau tujuan, yaitu menetapkan bahwa nilai tertinggi yang ingin dicapai adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu keajaiban filsafat Pancasila adalah fungsinya sebagai meja statis dan lestar atau bintang penuntun dinamis. Sebagai meja statis, Pancasila menyatukan berbagai kelompok yang berbeda, baik dari agama, suku, maupun golongan, untuk duduk bersama di satu meja yang sama tanpa ada yang merasa terpinggirkan. Sebagai bintang penuntun, Pancasila memberi arah kemana bangsa ini harus melangkah di tengah arus globalisasi dan modernitas agar kita tidak kehilangan jati diri. Di masa kini, filsafat Pancasila diterjemahkan menjadi semangat gotong royong. Ini adalah intisari dari kelima sila tersebut. Di tengah dunia yang semakin digital dan penuh polarisasi, Pancasila mengajak kita untuk kembali ke hakikat manusia, saling menghargai, berdialog dengan kepala dingin, dan berbagi beban demi kesejahteraan bersama. Saya akan menjelaskan arti dan makna dari simbol-simbol Pancasila. Yang pertama yaitu bintang emas pada sila pertama, yang bermakna yaitu cahaya bintang warna emas melambangkan cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Latar belakangnya itu warna hitam pada latar belakang bintang menunjukkan warna alam atau warna asli, yang berarti Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia tercipta. Lalu yang kedua, rantai emas. Rantai emas ini bermakna rantai ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4 yang melambangkan laki-laki dan lingkaran yang melambangkan perempuan, yang juga bisa diartikan kesetaraan. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan bisa dikatakan setara, yang membedakan hanya saja kodratnya. Filosofinya yaitu mata rantai yang saling berkaitan menunjukkan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti sebuah rantai. Lalu yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin adalah pohon besar yang memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Filosofinya, pohon besar melambangkan negara Indonesia sebagai teduhan atau tempat bernaung yang aman bagi seluruh rakyatnya. Dan akar tunggangnya mencerminkan persatuan Indonesia yang kuat. Lalu sulur-sulur mewakili keragaman suku, agama, dan budaya di Indonesia yang tetap menyatu di bawah nama bangsa Indonesia.
Lalu yang keempat, kepala banteng, yang berarti banteng dikenal sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Filosofinya seperti banteng, manusia dalam mengambil keputusan harus dilakukan secara musyawarah, berkumpul, dan berdiskusi. Diperlukan untuk melahirkan keputusan yang bijaksana demi kepentingan bersama. Lalu yang terakhir, padi dan kapas, yaitu padi melambangkan pangan atau makanan pokok dan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Filosofinya yaitu padi dan kapas adalah kebutuhan dasar setiap manusia untuk bertahan hidup. Simbol ini bermakna bahwa syarat utama negara yang adil adalah negara yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara merata kepada seluruh rakyatnya tanpa melihat status sosial. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.